Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريصا عليها وأرجو تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, bunda yang saya cintai, Bapak Ibu dewasa semua yang berhormati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah dan telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk di rumah Allah sambil beriktikaf memuji Allah, karena ini merupakan salah satu nikmat iman yang masih diberikan kepada kita. Salawat dan salam bersama-sama kita saksikan kepada Tuhan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah maka kita dapat menyembah Allah, memuji Allah dan bermunajat kepada Allah. Seandainya Allah tidak pernah mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak pernah tahu bagaimana cara memuji Allah. Maka oleh sebab itu berbanyaklah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar semua kita kelak di hari akhirat diakui sebagai umatnya. Tumbuh rasa cinta di dalam jiwa kita untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebelum berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan al-kabair, dosa-dosa besar dalam kitab Imam Az-Zahabi. Dan setelah libur panjang sebelum Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat untuk kita bertemu di subuh yang berbahagia ini. Ini adalah pertemuan yang ke-65, dosa besar yang ke-65, di mana Imam Az-Zahabi meletakkan debat kusir dan perwakilan hati merupakan salah satu di antara dosa besar. Debat kusir di sini Imam Az-Zahabi mengutip surat Al-Baqarah ayat 204 dan 205 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala al-khisam wa idza tamanna sa'atil ardi yufsida fiha wa yubtil haqq wan nas. Ini merupakan salah satu ayat yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya perdebatan itu merupakan salah satu di antara dosa besar, di mana beliau mengutip firman Allah, wa minal nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada di antara manusia itu pada saat mereka berbicara tentang dunia, maka itu akan membuat kamu takjub. Dan itu sering kita mendengar. Nah, pada saat seseorang berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang saintis, seakan-akan apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang benar. Saya pernah mendengar salah satu video yang dikirim oleh jemaah. Pada saat itu jemaah tersebut meminta konfirmasi kepada saya. Dia merangkai dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Seorang pakar tersebut mengatakan bahwasanya
kalau kita memperhatikan di dalam dunia pembiayaan, khususnya perbankan, itu tidak ada pernah pembiayaan yang mengambil keuntungan, ya, itu melebihi daripada 20%. Lihat saja perbankan apabila mereka mengutip bunga, maka bunga itu adalah 5, 10, 15%. Dan hal ini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'khudhu riba adhafan mudha'afa. Coba bayangkan, dia membuat sebuah statement dengan bukti kenyataan di dalam dunia bisnis, lalu mengutip ayat Al-Quran sebagai pembenaran apa yang dia sampaikan. Padahal pembenaran itu adalah pembenaran yang sah. Contoh misalnya, pada saat kita membahas tentang riba, dan ini sudah sering saya katakan kepada jamaah semua, pada saat Al-Quran menceritakan tentang riba, prosesnya itu adalah tadarruj. Proses pengharaman riba itu adalah bertahap. Tahap pertama Allah katakan seperti ini, tahap kedua Allah buat seperti ini, tahap ketiga seperti ini, tahap keempat itu baru total diharamkan riba. Nah, ada orang yang dia menjidal, mendebat isi Al-Quran. Contoh yang lain, pada saat ada orang mengatakan, kalau memang Allah mengharamkan buah khuldi, kenapa Allah ciptakan buah khuldi sehingga dimakan oleh Nabi Adam? Itu diperdebatkan oleh orang-orang yang yang mempunyai kebusukan hati mereka. Kenapa kebusukan hati? Di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya wa yushhidu 'ala Allah ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sebenarnya dia menunjukkan keimanannya kepada Allah, tapi sebenarnya dia itu adalah orang yang paling berat menerima kebenaran tersebut. Performannya, gayanya, penampilannya itu seakan-akan luar biasa. Dengan pakai jubah, mohon maaf misalnya, pakai jubah, pakai peci, pakai sorban, ataupun kalau misalnya dia ingin mengemas dirinya sebagai akademisi, dia pakai jas, dia pakai dasi, penampilannya luar biasa. Tapi apa yang dia dapat? Dia selalu mengkritisi, berdebat, mendebat ayat-ayat Allah, mendebat Al-Quran, mendebat tentang hadis Rasul. Sebagaimana dibahas sahihan hadis Bukhari, bahwasanya yang menunjukkan Ibunda Aisyah itu menikah dengan Rasulullah itu di umur yang sangat tidak wajar bagi mereka orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang Arab. Saya berulang kali mengatakan, kalau seandainya umur pernikahan Rasul dengan Ibunda Aisyah itu merupakan sebuah aib, maka Rasul akan diserang habis-habisan oleh orang-orang masyarakat jahiliyah. Tapi tidak ada satu orang pun yang menyerang Rasul tentang perkawinan tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pernikahan tersebut benar di umur itu. Nah, ada sebagian orang mengaku dirinya itu sebagai intelektual muslim, ustaz, mengatakan sepertinya dalam riwayat yang lain lebih cocok Ibunda Aisyah menikah dengan Rasul di umur 18 tahun. Emang kita tahu dari mana? Riwayatnya siapa? Ternyata riwayatnya adalah riwayat orientalis, riwayat orang-orang sekuler. Nah, hal-hal seperti ini inilah yang dinamakan dengan debat kusir. Perdebatan yang memang sama sekali itu tidak pernah dibenarkan di dalam Islam. Apa yang perlu kita debat tentang ayat Al-Quran? Akal logika kita itu tidak akan pernah bisa menerimanya kecuali setelah 14 abad. Dan ini sudah banyak dibuktikan. Pada saat Al-Quran mengatakan bahwasanya nanti pada saat disiksa, itu yang akan disiksa itu adalah dikuliti. Itu baru bisa dibuktikan secara saintifik. Apa yang diungkapkan oleh Rasul itu adalah setelah 14 abad. Ternyata rasa sakit Allah letakkan di bawah itu. 14 abad perlu waktu untuk membenarkan apa yang dikatakan benar oleh Allah. Maka sungguh luar biasa keimanan para sahabat tersebut.
tanpa ada Ustadz Google, tanpa ada Ustadz AI, mereka bisa mempercayai apapun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar pada saat terjadi Isra Mi'raj itu tidak ada Abu Bakar. Waktu Rasul mengumpulkan para sahabatnya semua itu tidak ada Abu Bakar. Ada orang yang mendengarkan bahwasanya Rasul sudah pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit dan pulang balik dalam semalam. Kira-kira kalau omongan itu disampaikan di masjid ini, kita percaya atau enggak? Saya yakin 90% di antara kita itu adalah pengikut Abu Jahal. Yakin loh, menyenai Rasul menegakkan bab masjid dari orang. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, Muhammad telah mengatakan dirinya ke Baitul Maqdis semalam dan dia sudah naik ke langit dan balik lagi. Apakah itu benar? Abu Bakar menanyakan kepada orang Rasul, apakah itu keluar dari mulutnya? Bagaimana cara pembuktiannya? Apakah itu keluar dari mulutnya? Orang Rasul mengatakan iya, maka aku mempercayainya. Tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan sama sekali. Maka orang-orang yang beriman itu pada saat mereka membaca ayat Al-Quran, cara ayunuhum tafiru minad dam, maka kita akan melihat mata mereka itu akan meneteskan air. Kenapa? Karena pembuktian dari Allah bahwasanya itu adalah sesuatu yang memang benar. Dan itu merupakan sesuatu yang memang sangat spektakuler. Saya ingin sampaikan, ini adalah pengalaman baru. Saya ketemu sama salah seorang jamaah dan dia mengatakan bahwasanya air itu bisa mengobati semuanya. Saya bilang emang benar. Saya bilang kalau di kampung saya betul. Saya bilang kenapa? Karena naurun raja. Ada orang tiup seperti itu. Ternyata di Spanyol ada salah satu rumah sakit. Rumah sakit tersebut sudah berumur 100 tahun lebih. Dan dia mempraktekkan dari ayat Al-Quran. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ini pengalaman kemarin pas puasa ketemu sama teman dan dia ceritakan di Spanyol itu ada rumah sakit yang pengobatannya melalui terapi air. Dan dia tanya kepada kita, di mana ada rumah sakit hari ini di belahan dunia? Pada saat pasien masuk dia tanya, Anda kepingin sembuh berapa hari? Nah, yang modelnya 30 hari, katanya 44 hari, 120 hari, 200 sekian hari. Ditanya sama pasien, berapa hari kepingin sembuh? Terapinya adalah terapi air. Dan saya teringat, ternyata memang benar apapun yang disampaikan oleh Allah. Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan Allah menjadikan dari air sumber segala kehidupan. Pada saat seseorang dia mengosongkan perutnya dalam hitungan waktu, maka terapinya adalah dimasukkan dengan air. Tidak boleh mengonsumsi makanan kalau nggak salahnya antara 14 sampai dengan 16 jam. Setelah itu dia boleh minum apa saja, minum air. Ternyata semua partikel di dalam tubuhnya yang rusak itu bisa direcovery kembali. Termasuk orang sakit ginjal, katanya. Coba bayangkan bagaimana hebatnya Allah menciptakan manusia. Fasawwada fa'adala. Allah menciptakan semua ciptaannya itu dikendalikan, disetarakan dan diadilkan. Diadilkan itu memang dengan komponen yang memang itu bisa diperbaiki. Kalau tidak, maka itu adalah sesuatu yang tidak adil. Maka banyak sekali keajaiban Al-Quran. Maka kita tidak perlu mendebatnya. Tidak perlu mendebatnya. Bahkan banyak orang-orang orientalis pada saat mereka mencoba untuk mengkritisi Al-Quran, mereka harus membenarkan kebenaran Al-Quran. Salah seorang ilmuwan dari Prancis, Maurice Bucaille meneliti kenapa Fir'aun itu bisa awet. Dan itu sudah diungkapkan dan dia masuk Islam.
Kenapa? Pada saat dia menghabiskan waktu begitu lama untuk meneliti Fir'aun, kenapa bisa bertahan jenazahnya sampai dengan hari ini? Dan dia dengan bangga mengatakan, aku sudah menemukan sebuah penelitian yang spektakuler. Dan kenapa Fir'aun bisa selamat, bisa awet di dunia? Ternyata ada garam di dalam tubuhnya. Apa yang dikatakan oleh salah seorang temannya dari Arab? Kamu baru menemukan pertemuan tersebut, tapi kitab suci kami itu sudah mengungkapkannya 14 abad yang lalu. Nah, setelah diperiksa ternyata memang benar, dalam mulut Fir'aun itu ada gumpalan tanah, garam. Dan itu diungkapkan di dalam beberapa kitab tafsir. Pada saat Fir'aun tenggelam di dalam laut, maka dia disumpelin mulutnya oleh malaikat Jibril dengan tanah laut. Itu diantara penyebab kenapa Fir'aun itu badannya sampai dengan hari ini dia tidak membusuk karena ada garam di dalam tubuhnya. Dan dia memang orang yang paling sombong. Bukan hanya waktu hidup sombong, sampai dengan mati sombong ya. Kenapa sombong? Ayah bunda kalau ingin melihat dia harus bayar. Coba bayangkan. Ya, mau lihat dia hari ini itu harus bayar. Si bayangkan imambong manusia. Kamati menang PHW sampai hari ini kalau misalnya kita teringat saya waktu saya kuliah itu sekitar 40 pon. 40 pon Mesir untuk beli tiket masuk museum, melihat manusia yang dikutuk oleh Allah. Jangankan hidup, mati pun dia masih sombong. Kira-kira ada jenazah hari ini yang memang kita waktu ingin melihat kuburannya bayar, itulah kuburan jenazah jenazah. Jadi tidak perlu kita perdebatkan. Al-Quran, hadis tidak boleh kita memperdebatkan. Di dalam surat Al-Zukhruf ayat 58 Allah berfirman, "Ma darabuhu laka illa jidal bal hum qaumun khasimun." Bahwasanya mereka tidak diberikan perumpamaan padamu melainkan adalah orang-orang yang suka berdebat. Padahal di dalam Al-Quran itu diberikan sebuah petunjuk bagi kita semuanya, di mana Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Namun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Wajadilhum billati hiya ahsan." Panggillah, serulah kepada jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Ya, wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Pada saat kita menyuruh kepada orang-orang, mengajak kepada kebaikan, kita ajak dengan baik. Berapa banyak hari ini orang yang menggunakan mimbar itu untuk mencaci maki? Mohon maaf, ya, dia gunakan mimbar hanya untuk mengujarkan kebencian. Misalnya begitu dia ceramah, dia tanya, ini kemana ini? Biasanya jemaah ini kemana? Kok nggak pernah hadir? Kenapa hari ini bisa ramai? Marah-marah dia. Padahal itu sebuah hal kebaikan. Ada orang sudah mau datang, udah rame-rame, tiba-tiba dimarahin sama ustadznya. Padahal Al-Quran itu menganjurkan kepada kita, ayo ajak orang lain, ajak teman-teman. Saya sering mengatakan, Bapak sering salah di saf ini. Pastikan ada orang yang akan menggantikan posisi Bapak pada saat Bapak meninggal dunia. Itu harus bisa, maka kita harus ajak. Satu orang kita bisa mengajak beberapa orang lain, itu akan tercopy paste pahalanya. Ajak orang lain, ayo kita salat di Masjid Darussalam. Di sana ada pengajian, bawa 5 orang. 5 orang itu bawa 5 orang yang lain. Itulah yang dinamakan dengan multi level pahala. Bukan multi level marketing, bukan itu saja yang dikejar, tapi multi level pahala yang memang harus kita pastikan setelah kita meninggal dunia, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka ini sangat penting. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Dan jangan pernah berdebat dengan orang tua. Nah, jangan pernah berdebat dengan orang tua. Begitu dengan tausiah subuh ini, ada ayahnya, ada orang tuanya yang memang belum mendapatkan hidayah, langsung pulang ceramah urusi. Nah, jangan diceramahin orang. Doakan dia.
ubah perilaku. Kalau hari ini engkau tidak pernah baik dengan orang tuamu, maka ubah sikap. Ajak dia, tunjukkan kamu telah berubah. Maka itu akan membuat diri mereka itu akan berubah. Saya sering mengatakan, kami buat pengajian ngopi, ya, ngobrol perkara iman di warung kopi. Ada salah seorang Nasrani, dia tanyakan kepada saya, boleh enggak Ustaz kalau saya ngasih sesuatu kepada ibu saya? Boleh, saya bilang, belikan dia sepatu yang baik. Nah, belikan dia sepatu yang baik untuk dia pergi ke gereja. Pokoknya beri pelayanan yang baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Itu akan membuat dia itu berubah sikap. Sehingga orang tuanya itu akan terkagum. Kenapa nak kamu bisa berubah? Karena Islam mengajarkan kami seperti ini, Mak. Sehingga mudah-mudahan suatu hari ibunya bisa masuk Islam. Kenapa? Karena sikap anaknya. Jadi jangan didebatin orang tua. Didebatin, ayo Ma masuk Islam, Ma. Mau Islam itu seperti ini, Ma. Bukan, Ma. Apa dia sama kamu itu yang kasih makan aku? Apa yang kamu debat aku? Anak baru kemarin. Orang tua kan biasa seperti itu sama anak kan? Ada namanya mana lagi pusat loh. Misalnya seperti itu. Jangan pernah berdebat sama orang. Ajak orang tua secara baik dan secara bijaksana. Bahkan Allah sendiri menyuruh Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun dan mengatakan dengan perkataan yang lembut. Ya. Di mana Allah menyuruh Nabi Musa datang kepada Fir'aun itu untuk mengatakan perkataan yang lembut. Wa qul lahu qawlan layyina. Idhhab ila Fir'aun. Pergilah wahai Musa kepada Fir'aun dan ungkapkan dan ceramahilah Fir'aun dengan kata-kata yang maka hari ini merupakan sebuah hal yang memang sangat luar biasa. Saya pernah merasakan hari-hari pada saat kita ceramah seperti ini didebat, dites keilmuan kita. Padahal pada saat seseorang menyadari perbuatan perdebatan tersebut itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kita ingin tes, nona tunggu, cita teh, mampu mana? Itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Bahkan ada sebuah tradisi. Nah, dulu kami sewaktu di Dayak, kalau misalnya tunggunya itu nggak lewat dari pertanyaan kami, hanali, ada hal-hal seperti itu. Itu masa-masa jahiliyah. Nah, maka jangan pernah ada perilaku perdebatan untuk hal-hal yang memang itu sudah dilarang di dalam syariat Allah. Semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap yang berdebat secara kusir, sehingga kita semuanya termasuk di dalam umat Nabi Muhammad dan hamba Allah yang selamat imannya sampai dengan hari akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.